Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'al Huda Kampung Bebean, jamaah majelis kajian hadis arba'in yang semuanya sangat kami hormati, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga malam hari ini kita semua masih terus diberikan limpahan nikmat, limpahan karunia, limpahan hidayah, taufik dan inayah. Kita masih diberikan keadaan sehat, diberikan rasa aman, berangkat dari rumah sampai masjid aman. Paling lawannya naming asrep nggih. Hawa dingin. Diringankan langkah, diringankan hati untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam agenda thalabul ilmi, majelis rutin pekanan kita, ya, kita mengkaji kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita yang sangat kita cintai dan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Semoga kita semua, selain kemudian kita tentunya mengaku sebagai umat Muhammad, tapi lebih dari itu, semoga kelak kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan hadis arba'in. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke 16 ya, yang ke-16. Alhamdulillah pekan lalu kita tuntas dari pembahasan hadis ke-15. Monggo dibuka hadisnya bagi yang membawa. Hadis ke-16 dari hadis arba'in ini diberi judul la taghdab walakal jannah. La taghdab, jangan marah. Niki lare-lare alit, lare TPA biasanya hafal. Karena seringkali hadis ini masuk kurikulum hafalan hadis pendek untuk anak-anak TPA, anak-anak PAUD, ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Pesan yang sangat singkat tapi padat. Kayak la taghdab. Meskipun mungkin kategorinya hadis pendek, tapi maknanya Masya Allah luar biasa. Bahkan fondasi dari akhlakul karimah itu adalah la taghdab. Jangan marah. Karena kalau sudah marah, biasanya seseorang itu sudah lepas kontrol diri. Nantinya ucapannya sudah lepas kontrol, tindakannya lepas kontrol,
Ya, yang akhirnya apa? Yang ia ucapkan, yang ia lakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka fondasi akhlak terpuji, akhlakul karimah itu adalah kemampuan untuk menahan amarah. La taghdab. Bahkan dalam kondisi yang sebenarnya kita bisa melampiaskan amarah itu. Kita baca nas hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya seseorang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiatilah aku. Berilah wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Ausini." Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "La taghdab." Dikasih pesan, dikasih wasiat nama, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian laki-laki tadi masih mengulangi ausini miraran sampai berulang kali, dengan harapan ya tambahi wasiat-wasiat yang lebih banyak lagi yang ya bisa menghantarkannya ke jalan kebaikan, jalan menuju surga. Qala, Rasulullah masih tetap saja berkata, la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Meskipun tadi minta tambahan wasiat, kasih aku wasiat ya Rasulullah, kasih aku wasiat ya Rasulullah, tetap pesan Rasulullah satu ini, la taghdab. Ahammiyatuhu qala al-Jurdani inna hadzal hadits haditsun 'azimun wa huwa min jawami'il kalim li'annahu jama'a baina khairid dunya wal akhirah. Imam Al-Jurdani mengatakan sesungguhnya hadis ini hadis yang begitu agung dan ia termasuk jawami'ul kalim. Sudah berulang kali kami sampaikan, jawami'ul kalim itu ungkapan yang padat, yang singkat, namun cakupan maknanya sangatlah luas. Li'annahu jama'a baina khairid dunya wal akhirah. Karena dalam hadis ini ia mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Selebihnya wangzur ma jaa'a fi ahammiyatil hadis ats-tsalits asyar. Bisa dilihat urgensi hadis yang ke-13. Bisa dicek lagi. Kemarin kan disebutkan bahwa pusaran akhlak mulia itu ada di 4 hadis kan, di urgensi hadis ke-13. Salah satunya nih, la taghdab. Ya, la taghdab. Salah satunya lagi falyaqul khairan aw liyasmut yang kita bahas di hadis sebelumnya. Salah satunya lagi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ya. Ini hadis-hadis akhlak. Termasuk di hadis yang ke-16 ini, ya, ini tentang keindahan akhlak yang hendaknya dimiliki setiap kita, setiap muslim, yaitu kemampuan untuk menahan amarah, menahan luapan emosi. Jadi ketika ya namanya kita setiap manusia kadangkala dihadapkan dengan kondisi yang mancing emosi ya. Jadi kondisinya mancing emosi banget nih. Wah, ditambah lagi kita secara kedudukan ya bisa saja melampiaskan. Tapi kemudian seorang muslim hendaknya bisa mengendalikan dirinya, mengerem amarah itu, dan yang terpancar dari wajahnya adalah wajah yang ramah, berseri-seri, murah senyum. Lughatul hadis. Ini nggak perlu kita bahas ya. Kita langsung ke fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fikih atau kandungan pelajaran dalam hadis ini. Satu, khuluqul muslim.
Khuluq niku akhlak. Akhlak seorang muslim. Al-muslimu insanun yattasifu bimakarimil akhlaq. Muslim hendaknya menjadi seorang manusia yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ada hadis kan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin lain itu salimah, selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muslim ya, maka ya hendaknya akhlaknya itu terpuji. Yatajammalu bil hulumi wal haya, yang mana ya ia menghiasi diri dengan al-hulum, sikap lemah lembut, wal haya, dan haya niku artinya ya rasa malu. Ya malu tentunya maksudnya malu dari melakukan keburukan, malu dari melakukan kemaksiatan, dari melakukan dosa. Wa yalbasu thawbat tawadhu'i wa tawaddudi ilan nas, dan memakai baju tawadhu. Kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya ya menghiasi dirinya dengan sikap tawadhu. Tawadhu niku napa? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati niku mboten gumedhe, mboten sombong, mboten sok-sokan, songong dan lain sebagainya, tapi merendah. Wa tawaddudi ilan nasi, dan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Wa tadhharu alaihi malamihur rujulah minal ihtimal wa kafil adza 'anin nas. Kemudian kemampuan untuk menahan beban-beban kehidupan dan gangguan orang. Wal afwu indal muqaddarah wa sabru 'ala syada'id wa kadhmil ghaidhi idza i'tada 'alaihi aw athir. Mudah memaafkan, sabar ya atas kondisi-kondisi dan kesusahan-kesusahan yang menimpanya, dan menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, niku kan di antara karakter orang bertakwa yang disebutkan di surat Ali Imran dalam ayat yang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah menuju maghfirah, ampunan dari Allah, wa jannatin, dan surga, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti ayat berikutnya niku disebutkan beberapa karakter orang bertakwa. Salah satu ya, lanjut ayatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang gemar berinfak meskipun dalam kondisi baik dalam kondisi sedang lapang maupun dalam kondisi sedang sempit. Jadi keyakinan akan jatah rizki itu kuat, bahwa apa yang telah ditakar gak mungkin tertukar. Nah, keyakinan itu kuat, sehingga baik sedang dalam kondisi lapang maupun sempit ya ia ringan, gemar berinfak. Nah, lanjutannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Niku wa talaqatul wajhi wal bashari fi kulli halin minal ahwal, wajah yang sumringah. Sumringah niku
berseri-seri nggih, dalam kondisi apapun. Wa hadza ma wajjaha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika sahabi al-mustansih, dan inilah yang diarahkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang minta nasihat dalam hadis tadi. Indama talaba minhu ayyusiyahu bima yuballighuhul maqsud wa yuhaqqiqu lahul matlub bitilkal ibaratil mujizah al jami'ah likulli khairin al mani'ah likulli syarrin la taghdab. Ketika dalam riwayat tadi seorang laki-laki, seorang sahabat itu datang ya meminta diberi wasiat yang bisa mengantarkannya menuju surga. Maka Rasulullah memberikan pesan dengan ibarah yang sangat singkat tapi menghimpun kebaikan, menghimpun seluruh kebaikan dan mencegah dari segala keburukan. Dengan pesan apa? La taghdab. Ya, la taghdab. Pelajaran kedua, asyauqu ilal jannati wal bahthu an tariqiha. Di antara yang bisa kita petik dari hadis tadi apa? Asyauqu ilal jannah, kerinduan kepada surga, sebagaimana yang diekspresikan oleh seorang sahabat yang bertanya minta wasiat tadi. Wal bahthu an tariqiha, dan upaya-upaya untuk mencari jalan yang menghantarkan menuju surga tersebut. Jadi hendaknya kita orang yang beriman, ya beriman kepada Allah dan hari akhir, mempercayai betul-betul kehidupan akhirat, maka jiwa kita itu harus jiwa yang tertaut dan cinta, ya rindu terhadap surga. Kemudian rasa rindu itu mendorong kita untuk berupaya mencari jalan menuju surga tersebut. Di antara jalan menuju surga sebagaimana hadis Rasulullah ya majelis ilmu ini. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, maka dengan hal itu sahhalallah, Allah akan memudahkan lahu baginya tariqan, jalan ilal jannati, menuju surga. Maka semoga hadirnya kita semua ya Bapak Ibu di majelis kajian hadis ini rutin setiap sepekan sekali, di mana barangkali banyak di antara saudara-saudara kita ba'da maghrib lebih memilih untuk apa? Wah, ini ada tayangan apa nih? TV Net setel dan lain sebagainya, atau scroll media sosial dan lain sebagainya, sekedar nyantai. Tapi kita Masya Allah ya menggerakkan diri, melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu. Semoga ini insya Allah nantinya menjadi pemudah bagi kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi wasiyatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuwajjihuha ila hadha sa'il alladhi arada an yasluka tariqal jannah. Ini adalah wasiat dari Rasulullah yang beliau sampaikan, beliau arahkan kepada penanya tadi, yang mana penanya tadi yang ingin meniti jalan menuju surga. Wa talaba min muallimihi wa mursydihi wa qaidihi ilal firdausil a'la wa ridwanillahi azza wa jalla. Yang mana ia meminta dari gurunya ya agar diarahkan agar bisa menuju surga firdaus. Ayyusiyahu wa yakhtasira lahu fil wasiyati hatta yahfadhuha wa yafhama an-nasihata wa yudrika at-tawjih. Kemudian Rasulullah memberi wasiat yang singkat, ringkas saja. Ya, yang barangkali dalam benak si penanya kesannya sederhana sekali.
dengan tujuan agar mudah terhafal, agar difahami dengan baik dan bisa ditangkap ya taujih atau arahan Rasulullah itu. Fayujibuhu ila talabihi wa yuballighu ghayatahu. Yang mana dengan pesan dan wasiat itu tadi Rasulullah ya menjawab permintaannya dan menyampaikannya kepada maksud tujuan si penanya itu tadi. La taghdab. La taghdab, jangan marah. Takhallaq bil akhlaqir rafi'ah. Dalam pesan la taghdab tadi mengandung apa? Pesan juga berakhlaklah dengan akhlak yang luhur. Akhlaqin nubuwah, akhlaknya para nabi. Akhlakul Quran, akhlak Al-Quran. Akhlakul iman, dan akhlak yang merupakan pancaran keimanan. Fa innaka idza takhallaqta biha wa sarat laka 'adah wa asbahat fika taba'an wa sajiyatan indafa'a ankal ghadabu hina wujudi asbabihi wa arafta tariqaka ila mardhatillahi azza wa jalla wa jannatih. Ya, ketika karakter la taghdab ini telah tertanam dalam diri seseorang, dalam diri kita, karakter yang enggak gampang nesunan, bisa mengendalikan emosionalnya, ya, sudah menjadi tabiat, sudah menjadi satu karakter, ya, ia bisa menahan rasa amarahnya ketika ada sebab-sebab yang memicu rasa marah tersebut, maka seseorang akan mengetahui jalan menuju ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Al-hulumu wa dhabtun nafsi sabilul fawzi war ridwan. Sikap lembut, perangai yang lembut dan ramah, dan kemampuan menahan amarah itu adalah jalan menuju keberuntungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ghalabat tab'ul bashari wa sarat fika quwwa syarri ayyuhal muslimul bahithu 'anil najat fa iyyaka an tu'ti nafsaka hawaha. Ketika dalam satu kondisi, dalam keadaan tertentu, namanya kehidupan itu kan kita ya kadang dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang memicu amarah, baik di lingkup keluarga, di pergaulan dengan teman-teman kita, di lingkungan kerja dan lain sebagainya, ya. Ketika ada kondisi yang memicu emosional dan amarah kita, maka jangan sampai ya kita nyerah, kita kalah dengan ego diri itu tadi. Wadadaul ghadabu yatamakkanu minka, dan engkau biarkan rasa amarah itu menguasaimu. Fayakunul amru wan nahi lak, maka hendaknya kendali diri itu ya ada pada dirimu itu sendiri. Ya kitalah pengendali diri kita. Jangan sampai kita kalah sama gejolak jiwa. Pengendalinya itu ya kita. Nantinya yang mau memutuskan, mau diledakkan atau mau direm itu ya kita, ya kan? Maka ya dalam kondisi seperti itu ya hendaknya kita tahan dan kita kendalikan diri. Fatartaqibu manahakallahu anhu bal jahid nafsaka ala tarki muqtadul ghadab. Pakai kata-kata jahid, jihadilah dirimu. Ada satu riwayat ya, bahwa selepas pulang dari perang Badar atau perang apa gitu, Rasulullah itu menyampaikan, alhamdulillah, kurang lebihnya yang artinya kita telah selesai dari jihad kecil,
Dan di hadapan kita ada jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, termasuk jihad melawan diri kita sendiri itu jihad yang besar. Maka di sini bal jahid nafsaka ala tarki muqtadil ghadab. Ya. Berjihadlah melawan dirimu sendiri untuk melawan ajakan untuk marah. Wa tadzakkar khuluqal muslimut taqi wal mu'minun naqi alladzi wassafaka Allah taala bihi fayaqul. Dan renungilah dan ingatlah perangai seorang muslim yang bertakwa, seorang mukmin yang jernih hatinya, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki tadi ya yang ayat sempat kami singgung, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang telah disiapkan untuknya surga yang luasnya seluas langit dan bumi niku, karakternya orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang gampang memaafkan. Selain kemudian dia juga nggak mudah marah sama orang lain. Kalau kemudian dia disakiti atau dizalimi oleh orang, karakternya dia itu mudah atau ringan memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa indaha tasunu nafsaka min ghadabillahi azza wa jal. Ya, dengan demikian, dengan apa? Kemampuan menahan amarah tadi, ya kita itu menjaga diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, termasuk golongan ahli surga yang kekal di dalamnya. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar niki tanya, tangklet dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Duhai Kanjeng Nabi, punapa ingkang saged nebihaken napa? Menjauhkan diri ini dari kemurkaan Allah. Apa kira-kira wahai ya Rasulullah yang bisa menjauhkan diriku dari kemurkaan Allah azza wa jalla? Jawaban Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Imam Hasan Al-Basri di sini mengatakan, arba'un man kunna fihi asamahu Allahu minasyaiton wa harramahu 'alan nar. Ada empat perkara, empat perkawis, nggih. Barang siapa yang bisa mendapatkan dan memilikinya, Allah akan jaga dia dari syaitan dan Allah haramkan dia atas neraka. Satu, man malaka nafsahu indar raghbah. Orang yang bisa menguasai dirinya dalam kondisi ketika sedang ingin sesuatu. Kita ini kan kadang ya manusia punya sifat apa? Pengen ini, pengen itu, ya kan? Nah, kemampuan untuk bisa ngempet niku boten, kondisinya memang kepepet, memang boten sanggup. Aslinya sanggup, bisa-bisa saja. Tapi dia tahan diri. Warrahbati, dan dalam kondisi sedang takut. Kadang kondisi takut bisa dia lawan. Wasyahwati, dan dalam kondisi ketika syahwatnya sedang bangkit, syahwatnya sedang bergejolak, ia bisa mengendalikan, bisa ngerem. Wal ghadabi, dan amarah. Orang yang bisa mengendalikan dan menguasai dirinya dari empat hal ini tadi, kata Imam Hasan Al-Basri, ya,
dia akan dijaga oleh Allah dari syaitan dan diharamkan atas neraka. Pelajaran yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki mangke pesan singkat tapi mendalam ya nggih, diresapi, direnungi, diamalkan, diterapkan sehari-hari. Ampun sidik-sidik nesu. Kadangkala nesu niku diekspresikannya memang dengan nopo? Meledak-ledak. Ada juga yang kadangkala marah niku diekspresikannya dengan diem. Enten mboten? Diem. Tiba-tiba kok jadi pendiam nih kan? Niki apa sedang marah ya? Ampun gampil marah. Biasanya kan ngoten, kalau ibu-ibu kalau sedang marah ngambek sama suami jarang yang melampiaskannya dengan apa? Diluapkan ya, meledak-ledak mboten, tapi dengan ngambek diem. Nah, itu juga termasuk ekspresi marah. Jadi la taghdab, jangan marah. Al-ghadabu jama'u syarri wat taharruri minhu wat taharruri minhu jama'ul khair. Marah itu apa? Menghimpun seluruh keburukan. Dan menahan amarah itu menghimpun seluruh kebaikan. Nalmasu fil hadithi anna dzaka sa'ilul mu'min hina qala lahu sallallahu alaihi wasallam la taghdab yudriku minhu tilkan nasihah wa yaqbaluha walakinahu ya'udhu fayukarriru talabahu lil wasiyati wan nusahlah. Kita petik pelajaran dari hadis tadi bahwa si penanya tadi, orang mukmin yang bertanya tadi, ketika telah diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ya, ia menangkap nasihat itu dan menerimanya. Tapi ia masih mengulangi permintaan wasiatnya, masih minta lagi, minta tambahan, wa ka'annahu lam yaqna biha wa dhunnaha qalilah. Seakan-akan dia belum puas dengan wasiat ini tadi dan menganggapnya baru sedikit. Wa huwa yahtaju ilal mazidi mimma huwa ablaghu minha wa anfa. Dia menganggap ya masih butuh tambahan yang lebih bermanfaat, pikirnya dia. Hatta yudriku ghayatahu min dukhulil jannah, hingga ia mendapatkan wasiat yang bisa menghantarkannya menuju surga. Jadi ada anggapan masa ini tok wasiatnya, sehingga dia nanya lagi, diulangi lagi, beri aku wasiat wahai Rasulullah. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazidhu 'alaiha. Kan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nambahi wasiat lebih dari itu tadi. Akan tapi bahkan beliau malah mengulangi pesan singkat la taghdab itu tadi 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin lebih. Ya. Setiap si penanya mengatakan wasiati aku, Rasulullah menyampaikan la taghdab, muakkidan, sebagai apa? Penegasan bahwasanya wasiat itu cukup ya, nasihat itu cukup dan sudah mengandung seluruh kebaikan. Idza fahima fahwaha wa amila bimuqtadhaha. Jadi ketika pesan la taghdab itu difahami dengan baik ya, kemudian diamalkan, maka itu cukup baginya dan bisa menghantarkannya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hunaka yatanabbahu hadzal mu'minul aqil li ta'kidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah diulangi beberapa kali, si penanya tadi akhirnya mengerti akan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengetahui tujuannya dan maksudnya. Faqad warada fi riwayah anil Imam Ahmad anis Sa'il annahu qol. Ada juga riwayat lain dalam riwayat Imam Ahmad ya, anis Sa'il, dari penanya ini tadi, bahwasanya ia mengatakan
fafakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Akhirnya kemudian si penanya tadi dalam hadis tadi, dalam riwayat ini disebutkan, riwayat Imam Ahmad nggih, fafakartu, aku berpikir ketika Nabi mengatakan apa yang beliau katakan itu, wasiatnya itu, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu, bahwasanya kemarahan itu menghimpun segala keburukan. Wa makna dzalika, maknanya annahu idza lam yaghdab faqad taraka syarra kullahu. Kalau seseorang enggak marah, maka ia telah meninggalkan semua keburukan. Wa man taraka syarra kullahu, dan barang siapa yang bisa meninggalkan semua keburukan tadi, faqad hasalal khaira kullahu, maka ia telah mendapatkan kebaikan keseluruhannya. Ya. Fasalawatullah wa salamuhu alaika ya Rasulullah wa jazakallahu ta'ala anil ummati khaira ma yajzi bihi nabiyyan mursal faqad wajjahta ila husnil khuluq wa hadarta min miftahi kulli syarr. Maka hendaknya kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan, memberikan wasiat, nasihat menuju napa husnil khuluq, akhlak yang bagus ini, untuk tidak marah. Wa hadarta min miftahi kulli syarr, dan yang telah mewanti-wanti kita dari kunci segala keburukan. Ya, jadi disebutkan bahwa marah itu adalah kunci segala keburukan. Betapa banyak hubungan yang kemudian renggang, hubungan yang rusak, persaudaraan yang putus tersebab napa? Mboten saged ngendalikan amarah. Maka di sini disebutkan marah niku kunci segala keburukan. Kadang-kala orang kalau sudah marah nanti melampiaskan amarahnya dengan melakukan keburukan-keburukan dan lain sebagainya, ya. Jadi kunci segala keburukan. Ruya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat lain bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Qala husnul khuluq. Amalan yang paling afdal adalah akhlak yang terpuji. Huwa alla taghdaba in istata'ta, yaitu engkau tidak marah dalam kondisi yang sebenarnya engkau mampu untuk marah. Jadi tidak marah ini bukan dalam kondisi ya memang takut marah, sebenarnya mampu tapi dia tahan, dia kendalikan, dia memilih untuk tidak marah. Jadi memilih, bukan karena takut. Ya kalau takut itu memang kepepet, nggak berani marah. Mengatakan sebagian penjelasan ya dari hadis singkat tadi, pesan yang sangat singkat la taghdab, tapi ini syarahnya masya Allah banyak sekali. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Insya Allah semoga Allah berikan umur panjang untuk kita semua. Wonten pertanyaan? Cekap nggih. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak kekurangan dan khilafnya, ya. Tersuwun, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.